Halo Sobat Hebat, kembali lagi di Weekly On Camp. Jalan-jalan ke Jakarta. Kenalin, aku Ridwan Fadli Saputra dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Kali ini aku bakal ngerangkum kabar berita dari Universitas Airlangga selama 1 minggu ke belakang. Dimulai dari kabar yang pertama. Rektor Universitas Airlangga buka kesempatan Golden Ticket bagi siswa berprestasi. Airlangga Education Expo atau AEE 2024 telah sukses berlangsung di Airlangga Convention Center atau ACC Kampus Mer C. Profesor Dr. Muhammad Nasih, SE MT AK, selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajaran pimpinan turut hadir dalam acara rutin tahunan ini yang telah berlangsung sejak tanggal 1 hingga 3 Februari 2024. Profesor Nasih menjelaskan bahwa AEE memberikan kesempatan emas bagi siswa berprestasi dengan memberikan Golden Ticket sebagai tiket masuk Universitas Airlangga. Pendaftar Golden Ticket akan menjalani seleksi ketat oleh panitia yang nantinya akan memutuskan siapa yang berhak menerimanya. Profesor Nasih menekankan bahwa terdapat syarat khusus yang harus peserta penuhi. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNER, Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto juga ikut menutup acara dan memberikan doa serta semangat kepada para calon mahasiswa baru. Beliau berharap agar mereka diberi kelancaran dalam menggapai impian berkuliah di Universitas Airlangga. Berlanjut di kabar yang kedua. Mengenal Universitas Airlangga lebih dekat melalui Get to Know Airlangga. BEM Universitas Airlangga kembali menyelenggarakan Get to Know Airlangga pada tanggal 3 hingga 4 Februari 2024. Kegiatan itu menyasar siswa-siswi SMA maupun SMK yang tertarik untuk melanjutkan studi mereka di Universitas Airlangga. Pada tahun ini, GTKA juga memberikan pembekalan kepada seluruh peserta yang hadir lewat 2 sub acara, yaitu Kampus Tour dan juga ADS Airlangga Student. Lewat 2 sub acara tersebut, peserta bisa mengenal lebih dalam tentang Universitas Airlangga dan juga merasakan secara langsung rasanya berkuliah secara luring di Universitas Airlangga. Di akhir, Menteri Hubungan Luar BEM Universitas Airlangga mengatakan bahwa Get to Know Airlangga atau GTKA ini bisa menjadi strategi satu langkah lebih awal jika ingin melanjutkan studi di Universitas Airlangga. Ada banyak jalur yang bisa ditempuh, jadi jangan takut untuk mencoba. Lakukan semua yang terbaik dan niscaya akan selalu ada jalan untuk bisa jadi mahasiswa Universitas Airlangga. Berlanjut di kabar yang ketiga. Profesor Nasih imbau mahasiswa Universitas Airlangga cerdas memilih dalam pemilu mendatang. Demi Indonesia Cerdas Memilih merupakan talkshow kerjasama antara Kominfo dengan Detikom. Hadir sejumlah tokoh-tokoh terbaik di Surabaya. Salah satunya adalah Profesor Dr. Muhammad Nasih, SE MT AK, selaku Rektor Universitas Airlangga sebagai keynote speaker. Acara berlangsung di Diandra Convention Center, Surabaya pada Selasa 6 Februari 2024. Profesor Nasih menyampaikan, tercatat kurang lebih 1.700 mahasiswa rantau Universitas Airlangga memutuskan memilih di Surabaya. Profesor Nasih menghimbau kepada mahasiswa UNER untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik uang. Hal itu bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilu nantinya. Profesor Nasih menambahkan, dalam pemilu itu, ia berharap mahasiswa untuk toleran menyangkut antar pilihan. Ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan pendapat, menghormati hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, dan menghormati hasil pemilihan, terlepas dari pilihan politik masing-masing individu. Selanjutnya, saya akan mengabarkan prestasi yang telah diraih oleh Sobat Hebat Universitas Airlangga selama 1 minggu ke belakang. Dimulai dari prestasi yang pertama, tim UNER raih medali silver internasional dengan inovasi Fanatec. Tim Universitas Airlangga kembali mengantongi kesuksesan dalam panggung internasional. Kini, tim pimpinan Putri Mardotila berhasil meraih medali silver pada pameran internasional di Bangkok, Thailand. Gali Satrio mewakili timnya menyatakan bahwa selain ketua dan dirinya, ada juga Dias Samsun Aif, Kuratul Uyun, Mimi Asmita, Ahmad Raihan, dan juga Atsir Alma dalam satu timnya. Galih menyampaikan jika gagasan yang mereka ciptakan bernama Fanatec, yaitu sebuah inovasi smart auto feeder yang berfungsi untuk pakan pada udang tambak dengan lebih merata.
Selain itu, Fanatec juga terpasang sensor yang berguna untuk memonitor kualitas air tambak. Mereka menggunakan energi terbarukan berupa solar panel sehingga Fanatec lebih ramah lingkungan. Gali dan tim akan terus melakukan perkembangan dari berbagai aspek demi kesempurnaan inovasi mereka. Mereka berharap akan adanya investor untuk menunjang perkembangan Fanatec ke depannya. Berlanjut di prestasi yang kedua, mahasiswa pengobadan tradisional raih juara 1 nasional lomba film pendek. Prestasi membanggakan datang dari mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Sosok tersebut adalah Riko Adi Pratama Putra. Riko mengikuti lomba yang diadakan oleh Perkumpulan Pendidikan Tinggi Kesehatan Tradisional di Indonesia. Ia berhasil meraih juara 1 dalam kategori lomba film pendek dan video TikTok. Terinspirasi dari pengalamannya menjadi mahasiswa jurusan pengobatan tradisional, Riko mengusung judul Rakit yang menceritakan kisahnya dalam meraih cita-cita. Riko menerangkan bahwa kompetisi ini bukan pertama yang diikutinya. Sebelumnya, ia pernah mengikuti kompetisi yang sama, namun harus puas meraih posisi ketiga. Semangat dan tekad kuat yang Riko miliki akhirnya membuahkan hasil. Riko juga berpesan kepada seluruh mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi apapun untuk dapat jangan mudah berputus asa. Semangat dan tekad tetap harus berkobar untuk hasil yang lebih baik ke depannya. Berlanjut di prestasi yang ketiga, mahasiswa UNER juara 1 kompetisi proyek sosial inovator Race. Prestasi membanggakan datang dari seorang mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Ia adalah Raihana Nabila Firsti yang baru saja memenangkan kompetisi proyek sosial inovator Race pada 2024. Dalam kompetisi tersebut, Raihana berkolaborasi dengan 3 mahasiswa dari Universitas Indonesia. Mereka adalah Yaneva Azara, M. Hafidz Taqiyuddin, dan juga Kedah Hoirunisa. Bagi Raihana, seminggu berproses bersama tim dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, memberikan pelajaran tersendiri. Ia menyadari bahwa kolaborasi keilmuan begitu penting untuk memecahkan suatu permasalahan. Ia dan tim dapat melihat celah dari suatu hal dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Dengan begitu, mereka memiliki pandangan yang holistik terhadap sesuatu ide tersebut. Berlanjut ke prestasi selanjutnya, tim UNER borong 4 penghargaan Lomba Debat Nasional Netfest. Baru-baru ini, mahasiswa Universitas Airlangga berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional. Mereka adalah Yogi Lesmana, Abdul Abimanyu, dan Gabriela Novena. Mereka bertiga berhasil meraih juara 2 dalam kompetisi debat nasional Education Festival pada Minggu 28 Januari 2024. Tidak hanya itu, mereka juga meraih overall Best Speaker untuk Yogi, Best Speaker ketiga untuk Abimanyu, dan Best Speaker ke-11 untuk Gabriela. Ketiganya berhasil menunjukkan performa terbaik di antara 120 debater yang berkompetisi. Menurut Yogi, debat merupakan kompetisi yang menitik beratkan pada literasi dan juga berpikir kritis. Debater harus selalu menekankan riset, update terhadap isu-isu terkini, serta mau meluangkan waktu untuk membaca dan diskusi. Selain itu, progresivitas dalam kompetisi debat juga membuat iklim kompetitif yang semakin sulit, sehingga memaksa peserta untuk melakukan persiapan yang ekstra. Oke Sobat Hebat, itu tadi beberapa kabar dari Universitas Airlangga selama 1 minggu ke belakang. Untuk Sobat Hebat yang ingin tahu info lebih lanjut, jangan lupa untuk kunjungi website Universitas Airlangga di www.uner.ac.id/news. Kami ucapkan selamat dan terima kasih terhadap Sobat Hebat yang telah meraih prestasi untuk Universitas Airlangga. Saya, Ridwan Fadli Saputra, mengucapkan terima kasih terhadap rekan dan teman-teman, dan sampai jumpa di minggu depan. Salam UNER Hebat!